Sayang, sayang dong. Sedikit lagi. Kita masih kembali di video terbarunya Sylviana and Friends. Ada yang berbeda di hari ini karena videonya bukan happy video nih ya. Karena ini video ngobatin kucing peliharaannya Cek Sylvie, betul ya Cek ya? Iya betul. Nah kalau boleh tahu nih yang sakit yang si hitam ini ya? Si hitam ini tangannya lagi nggak tahu tiba-tiba aja bengkak terus keluar nanah gitu. Nah, namanya si hitam ya? Namanya si hitam. Warnanya hitam soalnya. Bersama, nah ini teman sahabat seorang dokter juga, boleh diperkenalkan Cek Sylvie silahkan. Ini dokternya Anabul saya dari mereka kecil ya, terutama dari Beverly kecil itu yang pegang nih ibu dokter ini. Nah. Ibu dokter siapa Bu? Monggo Bu. Halo, saya Primayanti Ibu dokter Prima. Ibu dokter Prima. Nah, saya biasanya kalau Anabul saya sakit. Anabul tuh anak bulu. Oke. Nah, Anabul saya sakit itu saya biasanya langsung Bu, bisa kesini Bu. Nah, Bu dokter ini kebetulan enak, jadi soalnya dia bisa mobile gitu ya, bisa datang. Terus kebetulan rumahnya dekat rumah saya juga, jadi biasanya bisa pagi-pagi gitu udah datang, jam 7 pagi atau malam-malam. Jadi kalau dadak-dadakan masih bisa. Betul sekali. Kalau pas lagi bisa. Kalau pas lagi bisa. Marah. Ini biasanya kenapa ya Dok ya kok tiba-tiba ini kakinya bisa bengkak terus bernanah gini Dok? Oke, kalau dari pengalamannya dokter Prima sendiri, kira-kira kenapa ya? Banyak faktor untuk membuat seperti itu. Ini bisa juga cedera. Awalnya cedera. Kecantol besi, kawat, besi atau apa gitu, kemudian diinfeksi. Ini dia kalau lihat dari robekannya sih kayaknya memang ada kecantol awalnya. Iya, kecantol kayak benda tajam gitu ya. Main gitu mungkin terus ini kecantol, jadi dia terinfeksi sehingga kan kalau ada infeksi kan ada inflamasi juga. Inflamasi itu bengkak ya. Prosesnya itu bertahap sampai jadi akhirnya bernanah gitu seperti yang ibu bilang. Halo, ini ada yang lagi mainin tas saya. Jadi ini teman-temannya si hitam kesini semua nih. Si hitam lagi ikut parade. Maklum, anak umur segini kan lagi aktif-aktifnya nih. Nah, pertolongan pertama deh dari dokter Prima yang saranin ketika ada kucing atau peliharaan yang juga mungkin kena sesuatu. Yang pertama sekali bersihkan. Itu yang paling gampang dan paling cepat ya. Bersihkan, kemudian setelah bersih dia bisa dikasih betadine, kelompok medium, kelompok mercurochrome. Kalau bisa juga dikasih salep. Tapi yang paling urgent utama dibersihkan. Sejauh mana pada akhirnya hewan peliharaan harus ditangani oleh dokter? Sudah terlalu lama kah atau nggak kelihatan perkembangan kesembuhannya kah? Depend on, tergantung pemilik ya, karena banyak pemilik yang sudah berpengalaman untuk merawat hewannya sendiri. Jadi mereka bisa melakukan pertolongan sendiri. Kemudian kalau misalnya mereka sudah, ini kok nggak bisa ya, baru ke dokter gitu. Tapi ada juga pemilik yang nggak punya waktu untuk melakukannya, jadi mereka langsung. Tingkat keberhasilan dari pemilik yang merawat dulu atau langsung ditangani oleh dokter itu juga tergantung pada kondisi si kucingnya sendiri. Jadi kadang-kadang orang takut memelihara binatang itu, aduh ke dokter mahal, mahal gitu. Nggak selalu begitu juga. Gitu ya. Mencintai mereka tuh memang butuh banyak ya, butuh banyak kasih, butuh banyak waktu, butuh banyak biaya juga. Di luar biaya untuk pengobatan juga kan mereka untuk makanan. Betul. Perawatan kulitnya, mandinya gitu. Itu sama seperti yang Cici bilang juga ya, Cici, beberapa waktu lalu ya. Terus mereka ini juga nggak butuh cuma dikasih makan ya. Mereka juga butuh kita sentuh ya. Kita ajak main.
disayang-sayang, dibelai. Mereka butuh itu sih. Butuh kedekatan. Ya. Maksudnya butuh dipanggil juga, butuh menurut saya mereka butuh identitas. Oke. Jadi misalnya kita manggil dia hitam, yang datang nanti si hitam. Bukan yang hitam, datang yang coklat. Oke. Dan itu seneng ya kucing begitu ini? Iya. Wow. Senang. Saya ada pengalaman satu orang yang newcomer di dunia kucing. Oke. Mendengur itu sedikit aja penyakit. Jadi dia gini telepon saya dengan panik. Dokter, ini kucing saya kok kayak ada area di lehernya ya katanya. Bunyinya malah dia bilang mana? Terus di videoin sama dia, dikirim ke saya. Walah bu itu mendukung, dia bahagia. Saya bilang dia bahagia. Adanya nyaman di dekat dia kita. nyaman dan dia bahagia. Oke. Tapi orang kira malah sakit jadinya. Jadi itu kan lucu ya. Itu kisah lucu pada newcomer ibu ya. Karena dia nggak tahu. Iya. Oke. Kayak bapak ini kan. Tuh, dilus-lus kan dia senang banget. Dia kan. Iya. Dengan itu dia jadi nyaman. Lebih tenang ya. Iya. Oke. Berarti kalau lukanya kebuka seperti itu, perban nggak perlu juga ya? Biarin aja atau gimana? Kalau dia nggak main ke tempat yang basah, kotor. Open dia terbuka nggak apa-apa. Tapi kalau dia main, ya makanya ditutup supaya nggak ada infeksi toh. Nah, obatin nanti kena lagi. Ya, gitu. oke. Ini. Jadi ini suasana bukan di rumah nih, di kantor si Sylvie dan keluarga. Bukan anjing yang dipelihara tapi kucing. Total ada berapa sih kucing di sini? Kira-kira ada 10 kali ya kurang lebih. 10 yang kelihatan. Yang nggak kelihatan banyak. Tapi ini mestinya awalnya bukan karena sengaja mau pelihara ya. Awalnya cuman karena mau kasihan aja lihat kucing-kucing di jalan. Kadang-kadang ketemunya di tengah jalan, gitu masih kecil-kecil, gitu. Jadi kita bawa pulang. Kan ada ibu yang berhati malaikat ya. Iya, nah ini. Dia begitu melihat sesuatu gitu, hatinya tergerak. Betul. Dan tidak semua orang bisa melakukan itu. Kebanyakan yang cuman tersentuh aja. Tapi habis itu, iya itu. Kalau ini take action. Dan itu yang paling baik. Nah itu. Tapi ada tapinya dong, mau cari pasangan yang sama. Kalau nggak sama bisa bikin berantem dong ya. Iya. Biasanya kan di dunia ini semua perlu dinegosiasikan kan. Nah, pentingnya komunikasi. Betul. Nah, jadi kucing-kucing saya ini bukan kucing ras, semuanya kucing kampung. Nah, ini dari yang ketemu di jalan masih kecil-kecil. Sakit deh. Pergi ya? Nggak apa-apa loh. Kan? Jadi kalau disentuh begini kan dia lebih tenang kan daripada tadi dipegang itu. Iya. Disobek ini kayaknya memang bekas sobekannya dari suka manjat-manjat kali ya dulu. Iya, bisa jadi kenapa itu apa namanya? Kawat. Iya. Awalnya nggak apa-apa kok. Ini aktif banget ya. Anu item. Oke, ya. Betinya tunggu sebentar. Hilang nanahnya. Punya hewan gini selain cuman sakit diobatin dikasih makan, mereka juga butuh divaksin ya dok ya? Iya, divaksin. Nah, biasanya mulai umur berapa dok divaksin dok? 2 bulan dianjurkan mulai divaksin. Tapi untuk pemaksinan itu wajib pertama dia sudah dikasih obat cacing dulu. Karena kalau di kebanyakan ya di Indonesia hewan-hewan baik anjing maupun kucing itu cacingnya. Oh, masalah utamanya ya. Faktor yang paling sering menyebabkan dia sakit itu cacingan. Tanah-tanah kita sudah tercemar. Lingkungan kita ya. Kalau dia dari pasar itu ya. Ya, apalagi dari pasar itu kadang-kadang perutnya buncit buncit terus isinya cacing semua. Nah, itu kalau misalnya begitu kita bawa ke rumah, pertama harus diobat cacing dulu. Setelah diobat cacing juga dikasih vitamin.
dalam kondisi baik dan sehat kita vaksin. Oke. Kenapa harus begitu? Karena vaksin itu sendiri kan virus yang dilemahkan. Kita masukkan ke dalam tubuh dia. Oke. Untuk membentuk antibodi. Nah, itu. Antibodinya dia kalau kondisi tubuh dia jelek, dikasih virus malah jadi melukai dia kan, menyakiti dia. Sementara kalau misalnya dalam kondisi baik, antibodi terbentuk. Jadi ketika ada serangan penyakit itu, dia akan sudah kuat. Jadi sudah ada apa namanya itu prajurit di tubuhnya untuk melawan. Berarti memang disarankan waktu sehat ya? Iya. Dalam kondisi sakit tidak boleh divaksin sama sekali. Karena kita akan membunuh dia. Kemudian berulang lagi 1 tahun sekali ya. Oh, periodenya 1 tahun sekali divaksin. Ya, 1 tahun sekali. Beda ya dok sama anjing ya dok ya? Pada ini sebenarnya ada 2 kali Bu. Awalnya itu di umur 2 bulan, diulang lagi 1 kali lagi 9 bulan. Tapi kalau yang kalau anjing kan 3 kali. 3 kali di awal itu. Boleh umur berapa dok kalau anjing itu? Kalau anjing itu di dalam aturan dari pabrik di umur 1,5 bulan, kemudian di 2,5 bulan, lalu di 3,5 bulan, komplit diulang setahun setelah vaksin terakhir. Kalau pada kucing di 2 bulan, di 3 bulan, lalu diulang setahun. Nah itu anak-anak yang tervaksin seperti yang di rumah saya, banyak yang saya rescue itu juga, kemudian saya vaksin. Itu sudah misalnya gini, karena di rumah saya kan banyak klien-klien yang datang bawa kucing yang sakit, kucing yang sakit, anjing sakit dan kucing sakit. Mereka selalu ada yang tertarik untuk menyentuh kucing kita dan anjing kita yang di rumah. Padahal kan harusnya karena mereka membawa binatang yang sakit, mereka tidak menyentuh dong. Tapi saya juga kadang-kadang susah ya. Kadang-kadang tuh rasanya gini. Terlalu lucu berarti. Terlalu lucu mungkin ya. Tapi membuat saya jadi sedih dan kadang-kadang bete juga. Bete jadinya kan, aduh gitu loh. Kok tega amat ya, gitu. Padahal kan tahu dia bawa. Kadang-kadang nggak sadar dong. Maksudnya kita tuh kadang-kadang nggak sadar bahwa kita tuh membahayakan yang mungkin juga bukan sengaja kan? Ya mungkin juga pernah kejadian begitu, ada opa-opa yang datang ke tempat saya membawa kucing yang sakit, kemudian dia menyentuh semua kucing saya. 17 ekor waktu itu, besoknya ada lahing semua. Iya, padahal itu semua kucing sudah tervaksin. Berarti kesimpulannya vaksin belum tentu juga menjamin kucing ini akan sehat. Tidak menjamin 100% dia akan selamat, karena begini, yang divaksin kan ada strain tertentu ya dari vaksin itu. Kalau kebetulan dia bawa strain yang lain, iya kan? Sama kayak di saya. Kita sudah divaksin, anak-anak kita sudah divaksin dengan beberapa vaksin yang dianjurkan pemerintah. Termasuk kayak misalnya yang campak gitu ya. Sudah divaksin, terus tiba-tiba ada gini. Itu dulu kejadian anak saya. Kok anak saya bisa kena campak lagi ya? Padahal sudah tervaksin campak. Ternyata setiap tubuh nggak sama responnya. Kadang cukup titer antibodinya, kadang kurang. Tapi setidaknya dengan kita vaksin dia, itu jangan menimbulkan kematian. Mereka lebih kuat lah ya. Mereka lebih kuat. Sakit iya, tapi nggak sampai menimbulkan kematian. Sementara yang nggak tervaksin langsung lebih parah. Ya, pernah saya ada kejadian itu kucing liar dibawa ke tempat saya mau disteril. Malamnya begitu nyampe sore, malamnya satu muntah langsung mati. Dan yang satu saya berjuang mempertahankan, akhirnya sembuh. Itu kena distemper, distemper, dia sembuhnya jadi kena gimana sekarang oleng-oleng gitu. Iya. Sampai berak darah semua, keluarnya cuma darah doang. Jadi maksud saya virus itu memang jahat sekali. Jadi makanya untuk yang kasus kali ini untuk kita juga manusia ya, di corona itu benar-benar itu ganas sekali. Jadi jangan main-main gitu. Karena kan banyak orang yang bilang, saya sendiri sering dibilang, emang corona ada dok? Saya tanya, mau kena dulu baru ini. Ya. Karena saya beberapa orang yang saya tahu kena itu benar-benar sangat menderita. Ya, jadi maksudnya
di hewan maupun di manusia virus itu kan memang belum ada obatnya. Oke. Even misalnya ada antibiotik yang dipakai itu hanya untuk second infection ya. Karena untuk yang virusnya sendiri tubuh kita sendiri harus jadi pejuang. Gitu. Oke. Kuat atau enggak gitu. Yes. Jadi kita imunnya mesti kuat dulu. Iya. Imunnya Kita juga bisa melawan virus ya. Itu juga terjadi pada binatang-binatang juga kan. Nah, karena banyak kucing-kucing di jalanan tiba-tiba udah mati aja kita ketemukan. Kenapa? Karena kan nggak mungkin dia kelaparan atau apa gitu. Kalau kucing-kucing yang terawat dia sakit, tapi mereka punya daya tahan yang low untuk bertahan kemudian sembuh. Oke. Walaupun itu sedikit merepotkan ya Bu ya. Betul. Karena kita mesti nyuap karena ada nyadap ya. Iya. Kalau lebih kecil lagi harus nyonde. Betul. Wah. Jadi pelan lah istilahnya. Tantangannya punya peliharaan ya. Iya. Tapi makanya saya bilang punya peliharaan itu bukan sekedar karena gengsi ya. Saya punya binatang Beli yang mahal. Atau karena tren ya. Iya. Kemudian ditaruh doang di depan. Buat pamer-pameran. Banyak loh. Banyak. Jadi kalau kita udah berkomitmen mau memelihara dia, ya please, itu berarti komitmen kita sampai di end of the world buat kita tuh dan buat dia. Oke. Jadi mudah-mudahan didoakan sama mereka kita biar panjang umur ya. Nah. Mereka. Jadi nggak main-main ya dok ya? Ya enggak. Kan saya ada teman dokter dok, saya tahu jam terbangnya tinggi banget. Nah dia waktu lihat saya punya anjing, dia kepengen juga pelihara anjing. Tapi waktu tanya ke saya bilang, kalau menurut saya dok, mending jangan deh dok, karena saya tahu dia jam terbangnya tinggi banget. Nanti siapa yang ngurusin? Saya bilang, bukan apa dok, kasihan nanti di rumah. Iya. Tapi nggak ada yang ngurusin, akhirnya dia nggak terurus. Ya kan dokter sakit, kita juga nggak tahu, akhirnya meninggal. Sempat dia akhirnya ngotot, akhirnya dia beli anjing. Anjingnya tuh meninggal? Iya, anjing kecil. Entah waktu itu saya lupa jenisnya apa. Terus karena istrinya nggak suka, jadi akhirnya istrinya nggak mau tahu. Jadi begitu dokternya itu ribut ya, itu anjing ditaruh di teras rumah, di kandang gitu. Jadi kena hujan, kena panas. Nah si istri ini kepengen memberi pelajaran ke suaminya bahwa ini tanggung jawab kamu. Jadi saya nggak mau ikut campur gitu kan. Jadi akhirnya jadi korban siapa? Anjingnya. Sampai meninggal. Makanya saya tidak setuju apabila ada orang menghadiahkan binatang untuk hadiah. Itu juga. Nah, itu tidak. Nah, itu bukan keputusan yang baik. Kelihatannya romantis tapi ya dok. Itu hanya kelihatannya ada. Pada kenyataannya banyak hadiah itu hanya terlantar kemudian kasihan. Nah makanya ada di Surabaya ada orang-orang yang sangat mencintai anjing dan kucing, kemudian mereka merescue. Untuk merescue itu sendiri butuh banyak pengorbanan gitu. Ada kasus kemarin itu anjing-anjing liar gitu, anak Chandra kalau nggak salah, sampai dikejar-kejar untuk menangkap mereka sampai mereka trauma. Dan kadang-kadang anjing dan kucing yang sudah dibuang ya, itu berusaha menemukan kembali rumahnya, rumah yang membuang. Jadi kayak finding name-nya gitu. Iya. Biasanya ketemu nggak dok? Sering-sering ketemu nggak? Pengalaman pernah ada klien saya dari arahnya dibuang di Stiko. Seminggu kemudian pulang. Dalam kondisi ini kaki sudah lecet-lecet kucing gitu. Kalau saya punya pengalaman dok, itu anak-anak kucing di tempat saya tiba-tiba menghilang. Ternyata dia waktu main-main masuk ke dalam bawah mobil itu. Nah ke bawah mobil, pantesan saya cari kok nggak ada. Dari 5 anak kucing begini-begini kan lagi nakal-nakalnya tuh dok, main mereka di bawah mobil. Yang kembali 1 bulan kemudian cuma 1. Padahal itu tiap hari saya sudah keliling cari, nggak ketemu. 1 bulan kemudian? 1 bulan kemudian dia baru pulang. Cuma 1 lagi. Jam 5 pagi udah ngeong-ngeong di depan pintu gitu. Wow, keren. Dia menemukan rumah finding home. Iya. Di rumah saya ada 1 kucing yang tadinya ikut di bawah mobilnya tetangga dari Jemur Sari sampai ke Pantai Mentari Kenjeran. Waduh. Dan Noni Santi itu yang membawa mobil itu bingungan karena semua orang menatap dia di jalanan. Ternyata ada bunyi sampai di dekat tempat rumah saya kan tetangga bingung. Kemudian kita selamatkan semua. Akhirnya waktu sudah sehat gitu,
tadinya mau kita kembalikan lagi ke kantornya kan, tapi setelah saya pikir-pikir ini kucing kok kayak nakal ya, nanti pasti dia naik lagi ke mobil, pasti takutnya kan jatuh di jalan atau gimana kan, lebih bahaya lagi. Akhirnya saya putuskan untuk mengadopsi dia. Kemudian saya steril dia supaya nggak beranak pinak. Lalu sekarang dia dengan nama dia yang sewu ya, kadang-kadang namanya sama dengan nama orang, Selamat. Yang namanya Selamat, mohon maaf. Oke, itu pengalaman. Kayak gitu-gitu. Jadi pengalaman-pengalaman kita bersama hewan tuh lucu-lucu. Sakit kan? Pertama tenang, lama-lama Kita nggak boleh nakal dulu. cowok ini. Nggak boleh nakal dulu. Good. Kan diobatin kan? Oke. Good. Ini kan sudah bersih sekarang. Habis ini saya ambil kulit. Nananya nggak perlu dikeluarin. Ini sudah habis. Sudah habis. Nananya sudah bersih. Ini yang terkelupas kulitnya, Bu. Sakit kan, Dek? Oke. Kukunya dikeluarin itu gimana? Saya dulu punya kucing sakit begitu, lama-lama saya bawa ke dokter 2 kali, terus saya bawa ke sini, waktu itu dokter Bima nggak bisa, meninggal loh dok, infeksi sifil. Infeksinya sampai infeksi, mungkin dia sampai ada set Bu di dalam. Karena kalau misalnya dia ada nanah, ada terbuka open Kayak seperti ini dok ya. terus nanti lalat telur di situ, Meninggal ya. dia akan hidup kayak ulat-ulat gitu di dalam Kembang gitu ada ya. ya. Tapi ini karena masih nggak terlalu Masih awal. awal. Coba sebentar mau dilihat dulu. Dilihat nggak boleh tuh. Kayaknya baru kemarin ya dok Iya. ya begitu. Iya, ini kayaknya masih gitu. Nah, kemarin minggu saya ingat nggak mungkin ibu dokter minggu diganggu. Iya, tapi kemarin sebenarnya banyak kerjaan saya juga. Nah, saya janjiannya Senin aja deh. Oke, bentar ya. Mas saya suka kucing juga. Saya anjing, tapi masih belum menemukan pasangan yang Sama hobinya ya, gitu. sudah saya tahan lah. Iya. Suka dalam hati saja masih. Iya. Oh, Saya Karena tidak. pasangannya masih belum. Iya, pasangannya takut gitu. sama hewan. Jadi daripada saya pelihara memaksakan diri. Ya Nanti nanti saya yang pelihara, nanti saya yang handle. Daripada itu ya, saya pending dulu. harus dua-duanya. Tahu nggak? Suami saya dulu takut sama hewan. Oh gitu. Iya. Terus Almarhum suami saya itu dokter gigi yang sama hewan benar-benar takut. waduh. Gimana dok? Istrinya dokter hewan, suaminya takut hewan. Ibu tahu dia pernah terjengkam jatuh gara-gara ada anjing saya pengen say hello Iya gitu. iya. Terus dia terjengkam jatuh dengan ketakutan begitu. Terus sampai pikir, oh my god. Jadi maksudnya ini lelucon Tuhan dia menjodohkan saya dengan orang yang benar-benar takut sama hewan. Oke. Jadi waktu itu saya misalnya operasi gitu, saya udah capek banget karena dia dokter gigi kan dia bisa jahit kan bantu saya kan. Gak mau dia. Dia pijitin saya dari belakang. Sama aja bantu dok, kan menyalurkan Iya. tenaga dalam gitu Itu dok. tadi maksudnya itu tadi. Lebih baik kayak gitu daripada enggak sama sekali. Betul Tidak betul. sama sekali. Daripada ngomel. Iya. Makanya saya bilang di dalam hidup kita kadang-kadang tidak semua hal terjadi seperti yang kita inginkan. Betul betul. Dan kita harus siap dengan itu. Nggak usah jangan heran karena hal-hal seperti itu pasti bisa. Tapi ini ada hikmahnya deh. Walaupun misalnya dan begitu itu pasti ada rencana Tuhan yang indah. Makanya kayak kita gini di stop juga nggak bisa dong. Susah. Udah soalnya sudah lihat wah gitu. Jadi melihat mereka tuh indah gitu. Ya kayak suami saya kan nggak suka banget kalau saya rescue kucing kan, kadang-kadang suka ngomel gitu kan. Cuman gimana kita panggilan kadang-kadang ya udah kalau udah ngomel kita diem aja gitu, terima. susah gampang, tapi selalu ada jalan lah. Kita sendiri kan maksudnya juga nggak ada keinginan misalnya gitu. Bukan sengaja kan? Tidak ada sengaja gitu, tapi karena begini Bu, kejadian misalnya kita bertemu dengan mereka itu juga pasti ada rencana Tuhan. Betul. Iya, serius.
Karena nggak selalu misalnya orang akan menemukan hal yang sama. Saya beberapa kali punya klien yang memang benar-benar kucing itu benar-benar menyayanginya. Jadi segalak apapun kucing itu, ketika dia yang menyentuh, dia akan mau patuh gitu. Jadi mereka kayak punya insting ini orang baik yang akan melindungi dia. Saya makanya udah percaya banget bahwa setiap kejadian itu pertemuan kita dengan mereka itu ada maksud Tuhan. Udah takdir ya? Iya, Udah jodoh? Iya. Dan di lingkungan kita juga ada ditakdirkan orang yang sangat kejam kepada mereka. Betul. Setelah dokter bersihkan, apa nih proses selanjutnya? Kok ada suntikan? Bukan saya kan? Memang akan saya suntik nantinya, tapi ini saya kasih antibiotiknya dulu, diteteskan di lukanya supaya enggak. Nah ini nih Tan yang saya bilang kalau kita punya hewan kita mesti siap budget juga. Ini kan nggak terduga ya. Kalau yang sakit ringan mungkin saya masih bisa ngobatin sendiri ya, kayak diare gitu kan saya udah tahu mesti dikasih apa. Tapi kalau untuk yang begini saya angkat tangan nih. Daripada dia nanti nggak kita obatin terus meninggal, kayaknya kita salah banget ya lihat mereka menderita. Nah ini budget lebih yang mesti kita keluarin buat mereka. Ya walaupun mereka kucing kampung, mereka layak juga kan dapat perawatan. Tapi dengan begitu mungkin Tuhan juga punya rencana untuk memberi kepada ibu lebih kali ya. Nah itu. Iya. Karena Mystery of life. Iya, mystery of life. Saya percaya begitu karena saya merescue banyak binatang itu. Selalu saja ada rezekinya datang terus ya. Bahkan ada orang yang tiba-tiba gini, dokter saya beli di online ini, beli makanan satu dapat gratis satu, dokter bawa pulang ya. Iya Bu. Terus saya bilang, beli di online gimana caranya beli? Saya kok nggak pernah dapat satu gratis satu. Dokter belinya di online, kata gitu. Iya, karena saya orangnya agak gaptek kan ya, jadi kan nggak pernah beli-beli. Tunggu agak kering dulu ya dek. Saya bungkus, kayaknya dia aktif banget. Ya, saya bungkus, saya kasih ini lagi. Coba kalau dibungkus dia nggak tambah nyanyi. Nanti insya Allah enggak, ini saya kasih antibiotik yang ini lagi. Saya minta tolong ditutup nanti 2 hari ya Bu. Setelah itu nanti boleh dibuka, ya? Baru disemprotin pakai betadine ya. Iya, sakit ya, biar sembuh ya. Dan biasanya kalau kucing kayak gini nih kan, biasanya mereka tuh bisa diajak main kalau pas anak-anak, tapi kalau udah dewasa mereka kerjanya tidur terus, jadi nggak asik sebetulnya. Iya. Kalau kecil gini mereka lucu banget diajak main ya dok ya. Tapi ada yang dewasa juga ini selamat saya loh Bu. Main. Terus kemudian kalau misalnya dulu ya waktu ini sekarang kan selamat dikurung ya di kandang. Karena nggak semua orang suka. Ada tetangga yang komplain kan, katanya naik di atas mobil. Iya memang dia suka naik di atas mobil, tapi dia nggak ngerusak, sebenarnya nggak ngerusak, cuman mungkin kotor jadi. Karena waktu itu sempat saya tantangin gini, mana kok yang dirusak sama kucing saya, biar saya ganti. Saya benar-benar mengatakan itu dari hati karena saya mau ganti kalau memang rusak ya. Apa dicatkan lagi kah atau apa gitu, tapi enggak sih Bu, cuman kotor. Oke, kotor. Jadi kesimpulannya selamat harus dikurung. Oke, dikurung. Dulu sebelum dikurung, saya pergi arisan ke tetangga gitu ya. Dia ikut jalan sampai ke tetangga. Kemudian dia nungguin di situ. Nunggu sampai saya pulang, dia pulang di jalan pulang. Kan kayak anjing kan? Padahal banyak orang bilang, pendapat orang gini, kucing itu loh dok, lebih nggak mudah ingat daripada anjing. Iya. Kalau anjing lebih setia, kalau kucing enggak. Ada yang bilang gitu. Saya bilang enggak juga, depend tergantung. Jadi kemarin ada kejadian lucu. Tetangga saya mau sterilkan kucing ke rumah. Begitu sampai depan rumah saya dengan suara anjing, lari kan loncat, lari pergi. 2 hari kita cari itu nggak ketemu. Terus hari ketiga pagi-pagi, pas saya lagi mau kebetulan saya lewat depan rumah dia, noni kecilnya bilang gini, mau kemana nih? Mau nyari kucingnya. Yang biasanya paling sayang sama si kucing siapa? Dia. Nah, kamu nanti sampai di tempat dia lari kemarin yang kamu kira, panggilan namanya, saya bilang gitu. Kamu berdoa dulu, saya bilang gitu. Nanti dia datang. Benar, dia pergi ke situ, dia panggil namanya.
langsung dia meong. Padahal CC-nya yang tadinya sebelumnya nyari duluan di hari yang sama di jam selisih berapa belas menit gitu, dia nggak keluar. Ingat suaranya kali. Tapi ya, si anak yang dia lebih cinta sama si kucing itu memanggilnya dan dia keluar. Wah. Suara sama baunya itu kayak biasa. Suara dan aromanya. Ya. Dan trust, dia percaya. Jadi ketika dia kan sebenarnya hilang itu kan di sana kan ketakutan kan, kecuali memang langsung ada orang yang menangkap dan mengurung, kemudian memberi makan dan mendapatkan cinta yang sama. Karena kemarin pernah kejadian ya Bu, kucingnya ibu hilang sampai sekarang hilang. Tapi saya percaya karena dia cantik, kayaknya ada yang memang mengurung. Itu ya udah. Kita udah cari ya dok, keliling-keliling. Iya, kayaknya karena dia cantik nggak ketemu. Karena ada yang kayaknya memang dia ada yang mengambil kemudian memelihara. Soalnya kalau kucing-kucing yang liar gitu ada Bu pernah yang kejadian hilang begitu. Dia akhirnya di kelompok kucing liar yang berkeliaran itu Ketemu ya dok ya. Akhirnya ketemu. Saya nggak ketemu. Cantik. Lulu kan siapa Lulu ya? Lulu kan cantik sekali. Jadi mungkin ada anak yang suka langsung mengambilnya gitu. Ada kalungnya lagi. Jadi ada kalungnya. Jadi saya udah keliling nyari nggak ketemu juga. Akhirnya mungkin. Jadi maksudnya, tapi kalau saya udah begitu saya langsung berdoa. Mudah-mudahan orang yang mengambil itu mencintainya. Saya gitu ya. Ya. Kemarin klien saya di jalan apa ya sih? Kucingnya juga hilang satu. Oke. Terus saking dia penasaran pakai linking yang Apa tuh dok? di dunia perkucingan dan peranjingan itu ada orang-orang yang katanya punya kemampuan tertentu bisa bicara komunikasi dengan ya, baik yang sudah pass away maupun yang masih hidup. Waktu itu dia sampai tanya, gimana kabarnya itu kucing saya? Orangnya bilang gini, itu kucingnya itu lagi ada di satu rumah dan ada anak kecil yang kesepian. Dia lagi nemenin anak kecil itu katanya. Dia tahu dia dibutuhkan sama anak itu katanya. Tapi nanti kalau dia sudah nggak dibutuhkan dia kembali. Itu kata-katanya. Terus saya bilang gini, ikhlaskan aja kalau seandainya dia memang membantu anak itu, artinya kucing itu berjasa buat hidup seorang anak, enggak? Cece relakan aja. Tapi kalau seandainya dia memang ingin pulang, biarkan dia pulang, saya bilang gitu. Dan sekitar 2 minggu kemudian dia pulang. Ya, makanya saya bilang percaya nggak percaya, dia pulang sendiri. Padahal Cece udah mikir, jangan-jangan dia nyuri dokter, itu genteng bolong, gini. Pokoknya banyak itu gitu kan. Tapi beneran, akhirnya dia pulang. Dan sekarang berkumpul bersama 2 saudaranya. Mereka 3 bersaudara. Semua udah saya steril gitu. Wow, kucing gendut-gendut besar-besar itu. Kucing kalau dari steril pasti gebuk ya dok ya. Kebanyakan. Iya, kucing-kucing saya gendut-gendut sekali. Sini deh. Sudah ya. Udah. Biar enak. Ya, habis itu bisa main lagi ya. Nah, kita bisa main lagi ya. Ya, ya. Yang sini yuk. Iya, jangan marah dong, Jangan marah dong. Enggak, ini enggak sakit kok, enggak sakit. Tunggu dulu. Enggak sakit. Enggak. Iya. Iya. Sebentar ya. Nah, kita balut ya. Itu mamanya hitam dok. Itu duduk di atas dok. Ada kucing cowok yang selalu datang tuh. Oh. Besar banget tuh dok kucingnya, cuman ya. Oh, si hitam juga. Tapi papanya dia ya? Sepertinya tuh dok. Iya loh. Kalau ngeliat itunya kayaknya papanya dia. Cuman dia kayaknya kucing alfa dia dok. Kalau turun selalu kucing yang di bawah pada takut semua sama dia. Iya. Jadi dia rajanya kucing di sini ya? Betul. Ketua geng ya. Oh, enggak. Ya enggak. Hanya dilepas lagi kan saya. Ya. Jadi punya binatang ini juga udah kayak anak dia dok ya. Iya. Anak kecil lagi. Iya punya anak. Kayak di rumah ada anjing yang kalau ini dibawa-bawa kemana-mana biasanya ikut loh. Tadi dia mau ikut saya nggak kasih karena saya masih mau nyukai ke sini sampai kebutuhan juga. Hitam.
Iya. Terus kita mainnya. Jadi kan kalau orang yang udah mau pelihara binatang itu saya saranin yang udah udah agak bebas. Jadi agak bebas maksudnya anaknya udah pada besar-besar. Iya. Karena Kalau masih punya bayi? Kalau punya bayi kita nggak bisa, sebab hewan ini juga butuh perhatian kan. Iya. Sayang. Aduh, jangan gigit gitu dong anak bayi. Anak bayi. Kalau anak masih kecil kita punya hewan peliharaan, nanti ada salah satu yang tidak akan terurus gitu. Iya, betul. Karena mereka juga butuh diperhatiin. Kalau kita sibuk pasti kita nggak tahu nih dia ada tangannya sakit kayak gini. Kita pasti nggak tahu. Iya, nanti sayang. Oke. Sayang dong. Sedikit lagi. Nanti kita ini. Belum. Aduh, dilepas. Lepas. Sini sayang. Belum selesai tadi. Kayaknya dia bandel banget itu.